Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Feby Atriwinda Tunduni. Pada pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan baik dalam hidup kami. Bapa yang baik, di saat pagi hari ini kami rindu untuk membuka, membaca, serta merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat untuk kami mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami melalui firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang percaya, tentunya kita harus memprioritaskan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Karena dengan demikian, kita mengakui otoritas Tuhan dan kekuatannya dalam hidup kita. Akan tetapi, ketika kita lebih memilih untuk memprioritaskan diri kita sendiri ataupun orang lain, maka akan ada konsekuensi yang akan kita alami. Untuk itu, pada pagi hari ini, saya akan membagikan renungan untuk kita dengan tema konsekuensi dari tidak memprioritaskan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat beberapa konsekuensi dari sikap kita yang tidak memprioritaskan Tuhan. Hal yang pertama, kita akan mendapat celaka. Kita bisa lihat dalam kitab Perjanjian Lama yaitu Yesaya pasal 29 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, memprioritaskan Tuhan berarti mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita rencanakan dan yang kita lakukan. Dalam ayat firman Tuhan yang tadi saya bacakan bagi kita, dikatakan bahwa akan mendapat celaka bagi mereka yang merencanakan segala sesuatu yang akan mereka lakukan ke depan di dalam gelap atau menyembunyikannya dari Tuhan. Kata celaka dalam bagian ini mencakup banyak hal, yaitu kemalangan, kesusahan, kesulitan, kehancuran, kesialan, dan selain sebagainya. Jika kita membayangkan kata celaka ini terjadi dalam hidup kita, maka bukan tidak mungkin kita akan takut dan berusaha untuk tidak terjadi dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena celaka yang kita peroleh membawa kita ke dalam suatu penderitaan yang besar. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sangat serius hukuman atau akibat ataupun konsekuensi yang kita terima sebagai akibat dari kita tidak memprioritaskan Tuhan. Kita lihat seorang tokoh dalam Alkitab yang merencanakan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Dia adalah Absalom. Absalom adalah anak daripada Raja Daud. Dia merencanakan sesuatu yang salah dari kehendak Tuhan dan akhirnya dia mati pada usianya yang masih muda dengan tubuhnya tergantung antara langit dan bumi. Kita bisa baca dalam 2 Samuel pasal 18 ayat yang ke-19. Bapak Ibu yang terkasih, akibat selanjutnya atau konsekuensi dari tindakan kita yang tidak mengutamakan atau memprioritaskan Tuhan, yaitu kita tidak akan memperoleh bagian yang terbaik dari Allah. Kita bisa baca dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 41 hingga yang ke-42. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, suatu ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di suatu kampung yang bernama Betania. Dan ada seorang yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan ini mempunyai seorang saudara yang bernama Maria.
Pada waktu Yesus ada di rumah mereka, Maria selalu ada dan duduk di dekat kaki Yesus. Sedangkan saudaranya Marta, apa yang dia lakukan? Dia sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatu. Dari sikap Maria dan Marta ini kepada Yesus, Yesus memberikan jawaban yang tidak pantas kepada Marta dalam suatu pertanyaan. Jawab Yesus yaitu, "Marta, Marta, mengapa engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara? Hanya satu yang perlu, yaitu seperti yang dilakukan oleh Maria." Maria melakukan apa? Mendengarkan perkataan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sikap Maria dan Marta memberikan kita pembelajaran bahwa yang memprioritaskan Tuhan memperoleh bagian yang terbaik dari Allah. Bagian yang terbaik yang dimaksudkan yaitu keselamatan. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jika kita ingin untuk hidup kita diselamatkan, maka yang harus kita lakukan adalah selalu menjadikan Tuhan prioritas utama dalam hidup kita. Sebelum apa? Sebelum kita kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, renungan firman Tuhan hari ini biarlah menolong saya dan Bapak Ibu untuk selalu memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena ketika kita tidak memprioritaskan Tuhan, maka cerita hidup kita bukanlah happy ending, melainkan sad ending, di mana ketakutan, kekecewaan, bahkan kecelakaan, dan juga kehilangan yang terbaik daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Amin.